وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas 7 penyakit hati, tapi belum kita uraikan. Yang pertama yaitu takabur atau menganggap diri lebih hebat atau lebih besar dari yang lain. Yang kedua tasahul, menganggap enteng atau kecil orang lain. Yang ketiga ikhtial, ingin tampil beda. Yang keempat fakhr, bangga terhadap kekayaan dan kepangkatan atau jabatan kita. Yang kelima ujub, bangga dengan kerupawanan, bangga dengan kecantikan, dan bangga dengan kegantengan. Yang keenam ananiyah atau egois, yang penting kepentingan dan keperluan dirinya, adapun orang lain terserah. Yang ketujuh syuh, kalau dia berbuat baik untuk orang lain, maka kebaikannya ingin dikendang sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia berbuat buruk pada orang lain, maka ingin segera keburukannya dilupakan. Kalau dia berbuat baik, ingin mendapat pujian dari orang lain dan ingin dikenang sepanjang hidup dia maupun hidup orang yang dibaikin itu, dan ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia berbuat jahat, dia pantang minta maaf, pantang tapi kalau dia berbuat jahat kepada orang lain, maka dia ingin segera dimaafkan dan segera dilupakan kesalahannya tersebut.
kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Jadi penyakit hati itu banyak dan itu pada umumnya tidak disadari oleh penderitanya. Kalau kita sakit fisik, hampir semua orang kalau fisik yang sakit dia segera berobat, dia segera mencari dokter, mencari obat-obat atau dokter yang cocok buat dirinya agar segera sembuh. Tapi kalau orang yang sakit hatinya, maka pada umumnya orang tersebut tidak merasakan bahwa itu di hatinya ada penyakit. Nah, yang dicontohkan di dalam Al-Quran salah satunya adalah iblis. Iblis itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi satu saja penyakitnya, yaitu sombong. Yang diutarakan di Quran yang saya baca di Mukadimah tadi, yaitu surat 2 ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu di surat 2 surat Al-Baqarah ayat 34. Itu menunjukkan bahwa setelah iblis dan penduduk langit disuruh sujud atau sujud di ta'zim atau sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sujud li ta'abud, bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk ta'zim, hormat kepada Nabi Adam. Itu iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Karena dia merasa lebih hebat, lebih segala-galanya dari Adam. Jadi iblis itu tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam karena sombong, karena dia takabur, dia merasa lebih besar daripada Nabi Adam, dan dia menganggap Nabi Adam itu lebih kecil dari dia. Mengapa sebabnya demikian? Maka itu karena sombong. Satu saja sifat sombong itu yang bersemayam di dalam diri iblis. Satu saja sombong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diusir dari surga. Jadi iblis itu penyakitnya cuma satu saja, sombong saja. Itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Nah, sekarang kita bisa pikirkan berapa banyak, betapa penyakit hati kita yang ada di dalam hati kita, yang bersemayam di hati kita, berapa banyak. Bisa takabur, bisa tasahul, bisa ikhtiar, dan banyak lagi. Mungkin yang belum saya sebutkan, ada pelit, ada bakhil, ada kotrun, ada macam-macam di hati kita. Jadi seyogianya kita sering untuk taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Nah, iblis itu cuma satu, karena dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Kemudian iblis itu merasa Nabi Adam itu lebih kecil dan lebih enteng lah gitu ya. Jadi iblis itu menganggap enteng Nabi Adam, makanya dia nggak mau sujud. Di Quran itu disebutkan, kata iblis apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Nabi Adam, karena saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dari tanah. Jadi
saya lebih hebat daripada Nabi Adam. Jadi tidak seharusnya saya harus sujud li ta'zim, sujud hormat kepada Nabi Adam, tapi Adam lah yang harus menghormati saya. Itu pikirannya ada di iblis. Makanya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Jadi sombong itu awal dari segala penyakit hati. Karena dari kesombongan itu bisa menimbulkan berbagai tindakan, sehingga bisa ujub, bisa iri, bisa hasad, bisa penyakit-penyakit hati yang lainnya bisa timbul karena adanya kesombongan ini. Itu yang dimiliki oleh iblis, sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus keluar dari surga. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi belajar dari kesalahan iblis, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kesalahan iblis tersebut kita ulangi. Jadi jangan sampai kita terjeblos ke neraka gara-gara kita sombong. Sebagaimana iblis yang tercebur di neraka dan diancam kekal di neraka karena kesombongannya. Jadi kita mengambil pelajaran itu, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayatul akli, diberikan hidayah akal, sehingga kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan dari iblis itu, supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah iblis atau langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan itu di dalam ayat tadi dicontohkan oleh iblis. Jadi itu jangan sampai kita mengikuti langkah setan itu, karena itu juga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran di surat 2 ayat 168 itu Allah telah menyebutkan, ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di surat 2 ayat 208 juga Allah menyebutkan jangan mengikuti setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama, cuman penekanannya saja yang berbeda. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti langkah-langkah setan. Kita lanjutkan pada kesempatan berikut Rabu depan insyaallah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.